saya Putri Ayu Andini Soke Juminda Sirat sebagai penanya, dan sekarang sudah hadir narasumber kita sebagai KPS 1 Ilmu Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin, yaitu Dr. Citra Kesumasari MKes SPGK. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Oke, saya di sini mau bertanya kepada Ibu, bagaimana sih tanggapan Ibu saat ini terkait diterapkannya konsep bekerja jarak jauh selama masa new normal? Ya, kalau kita melihat situasi pandemi ya, kemudian kita masuk sekarang dalam situasi new normal, saya kira itu adalah pilihan yang terbaik, karena dengan daring semua mahasiswa dimanapun dia berada itu bisa terhubung ya, karena dengan adanya pandemi ini semua orang kan kalau mau move ya, transportasi dari satu wilayah ke wilayah lain itu ada aturan administrasi, misalnya vaksinasi ya. Jadi saya kira untuk di tengah-tengah, kalau di akhir sekarang sih nggak masalah ya, tapi di awal-awal itu memang tidak semua serentak bisa dilakukan, dan metode daring itu ada juga kelebihannya. Yang pertama dari segi akses ya, semua orang bisa terhubung, kemudian yang kedua saya kira itu lebih efisien ya, semua orang bisa bekerja dari rumahnya ya kan. Nah, tentu ada minusnya ya, kalau misalnya dia di daerah yang tidak bisa internet, terjangkau internet, ya tentu ada masalah gitu. Tapi hasil pemantauan kami sih ada sih yang terkendala seperti itu di awal-awal ya, misalnya berat dari belajar online-nya karena harus membayar apa segala macam ya. Tapi itu kan disupport oleh Unhas ya. Di awal-awal itu saya kira itu adalah pilihan yang terbaik untuk saat itu, saat ini ya. Nah, sekarang kalau saat ini kan sudah luring kan. Nah, sekarang ini kan kita berada di bulan suci Ramadan, di mana kita berkewajiban untuk menjalankan ibadah puasa. Saya mau tanya nih Bu, bagaimana sih tips agar imunitas tetap terjaga meskipun kita sedang berpuasa? Ya, jadi puasa itu kan sebenarnya itu memindahkan, artinya kalau dari segi waktu ya, memindahkan waktu makan yang dulunya adalah di hari, ini pindah ke malam ya. Tetapi sebenarnya secara prinsip itu tidak banyak berbeda ya, kita tetap makan gizi seimbang saat kita puasa kan, dan makan makanan senatural mungkin ya kan. Jadi supaya kesehatan usus kita juga bagus, jadi makanya kita berusaha untuk makan dengan pola makan gizi seimbang yang waktunya itu dialihkan, ya kan? Dialihkan. Jadi kalau dulu makan pagi ya ini sahur, ya kan? Jadi seperti itu, ada berbuka, di antara buka dan sahur kita juga bisa makan. Cuma mungkin memang volumenya tidak sebanyak yang bisa kita asup ketika kita tidak berpuasa ya. Tetapi saya kira dan hasil kita bisa lakukan itu ya, kita bisa lakukan. Jadi makan makanan seimbang, makan berusaha senatural mungkin ya, food real ya, real food ya, kita makan makanan yang seimbang, makan dari sumber pangan yang real gitu ya, supaya kita bisa dapat bukan cuma kandungan gizinya. Di situ ada zat bioaktif yang bisa berfungsi untuk imunomodulator misalnya, bisa sebagai antivirus misalnya ya. Jadi itu kita terapkan, saya kira insya Allah kita akan memiliki daya tahan yang baik dan puasa kita bisa jalan. Dan jangan lupa tetap perhatikan minum, yang biasanya bermasalah itu adalah air minum ya. Jadi tetap cairan itu harus kita perhitungkan ya, bagaimana memanagenya ya. Saya kira begitu banyak sumber-sumber yang kita sudah tahu ya. Dan tidur itu juga tetap harus kita perhatikan
ya, tetap kita bukan sepanjang malam itu kita tidak tidur karena kita harus mengatur makan, jadi ada waktu tidur juga ya. Saya kira itu, dan alhamdulillah saya terapkan pola itu, saya tidak merasa apa-apa, sama aja ya, sama saja puasa dan tidak puasa ya. Jadi cuma memang kalau terlalu banyak mengajar ya bisa haus gitu ya, rasa kering kerongkongan, tapi dengan berlangsungnya ini, dengan adanya pandemi ini ya saya kira tidak menjadi masalah. Oke, baik Bu. Saya juga penasaran mengapa saat berpuasa berat badan itu akan menurun, namun setelah selesai berpuasa itu berat badan akan naik kembali. Ya, itu sebenarnya hanya karena intake kita pasti berkurang ya. Jadi intake kita lebih berkurang ya, sehingga kemungkinan kalori yang tersimpan dalam bentuk fat itu mungkin akan berkurang ya. Atau mungkin merasa sama saja makanannya waktu bulan puasa dan tidak ya, itu pasti akan berkurang kan. Kemudian aktivitas kita tetap ya, rumusnya kan cuma dua, intake dengan outputnya adalah aktivitas ya kan. Jadi itu dengan dengan puasa mungkin tidak semua orang turun, tidak semua ya. Jadi mungkin dari situ sehingga bisa turun berat badan ya, tetapi tidak ada orang yang turun ekstrim kan. Jadi ada juga orang tidak turun, malah karena bulan puasa dia memperbaiki makannya karena dia takut kali ya, malah bagus dia punya berat badan. Tapi logikanya ya karena kalau bulan puasa ya tentu tidak sebanyak yang bisa kita asup ya, karena ada di situ jam tidur kan, ada yang kita asup dibandingkan pada saat bukan puasa. Nah, terakhir dari saya Bu, saya ingin bertanya, karena kita sekarang ada di masa new normal. Nah, apakah new normal ini adaptation memberikan dampak tertentu di bidang gizi? Saya kira malah bagus ya, karena yang pertama itu misalnya sering-sering cuci tangan. Dulu kan kita kalau mengajarkan cuci tangan biasa kan banyak yang celup-celup aja tuh tangannya di air, iya kan? Nah, dengan adanya COVID, dengan new normal saat ini, itu kan cara cuci tangan yang benar itu sudah sangat familiar dan orang lakukan gitu ya. Jadi pengetahuan cuci tangan kita sudah tidak perlu lagi kita khawatir gitu. Nah, jadi sudah biasakan untuk cuci tangan ya kan. Terus yang kedua, dengan adanya masker, maka orang-orang yang berpenyakit misalnya yang ada di sekitar kita yang bisa tertular dengan udara ya, ataukah dengan percikan ludah ya, itu kita bisa terhindari kan. Maka seluruh intake yang kita makan ya itu bisa di metabolisme dengan baik karena tidak ada penyakit tertentu atau mikroorganisme tertentu yang bisa mengganggu. Tidak ada masalah. Ya, kalau mengatur jarak dengan sesama teman supaya tidak sering-sering kumpul, ya saya kira itu juga tidak masalah, ya tidak masalah. Jadi bagi saya, pengetahuan saya tidak ada yang rumit dengan new normal ini, cuma mungkin saja karena kita harus membatasi diri untuk makan bersama ya, itu mungkin yang menjadi kendala ya. Tetapi dengan adanya new normal ini kan tidak membatasi kita bahwa kita harus makan sesuai dengan AKG new normal, kan nggak ada tuh ya. Jadi itu sama saja ya. Jadi cuma mungkin yang menjadi masalah itu karena kalau dulunya kita terbiasa makan bareng gitu kan, makannya sambil cerita, ya kan? Sekarang kan harus dibatasi, ya. Kalau makan juga sebaiknya jangan terlalu lama supaya jangan bercerita ya, untuk menghindari daripada paparan virus itu. Tetapi apa yang kita makan itu kan tidak ada batasan, itu sesuai dengan kebutuhan kita. Tetap ingat gizi seimbang, tetap makan ada semua unsurnya, dan
usahakan pangan yang kita pakai itu adalah pangan yang real, ya. Jadi kalau misalnya makan karbohidrat, usahakan banyak makan karbohidrat kompleks, ya. Protein hewani itu kan memperbaiki daya tahan tubuh, ya. Dan jangan lupa untuk memperbaiki mikrobiota usus, jadi makanan berserat, ya. Itu yang ada prebiotiknya, ada probiotiknya, ya. Artinya di makanan ini nih, ya. Kita makan, insya Allah itu akan bagus, ya. Tapi ingat saja my piringku, ya. Jadi ada semua unsur, ya. Jadi bukan cuma kandungan gizi kita harapkan di situ, kita harapkan juga zat bioaktif yang ada di situ. Dan bisa dibacakan di awal-awal pandemi itu ada keluar buku bagaimana pengolahan bagaimana pangan yang berkaitan dengan antivirus dengan imunomodulator yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pertanian, bagian penelitian dan pengembangan, ya. Di situ sudah dijelaskan. Jadi Indonesia itu sangat kaya dengan rempah-rempah, ya, herbal, dan banyak pilihan di dalam situ bisa dibaca. Nah, itu menjadi bumbu masakan kita ataukah dia menjadi seperti pengganti teh atau apa, itu bisa kita lakukan. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Citra Kusumasari SPGK karena sudah menyempatkan waktunya untuk memberikan pendapat, memberikan informasi, bahkan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat sekali untuk kita semua. Terima kasih juga, sukses ya. Halo, jadi saya di sini Putri sebagai penanya dan di samping saya sekarang sudah hadir Kak Sari sebagai Ketua Himpunan Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin. Nah, saya di sini penasaran Kak, saya ingin mendengar pendapat Kakak bagaimana sih Kakak mendefinisikan kebiasaan baru atau yang biasa disebut dengan new normal. Menurut saya tentang new normal itu kan new normal ini dia identik dengan menggunakan masker, menggunakan sanitizer, menjaga jarak, mencuci tangan. Dalam hal ini yang merupakan suatu penerapan baru di masa pandemi. Nah, ini sangat berbeda sebelum pandemi COVID-19. Nah, menurut saya juga penerapan ini walaupun tidak ada pandemi, penerapan ini harus perlu diimplementasikan karena terkait bagaimana kita juga sebagai kesehatan masyarakat untuk mencegah penyakit terkait bagaimana kita menjaga jarak, mencuci tangan, dan sebagainya. Oke, jadi sebenarnya walaupun belum ada COVID, kita ini harus menerapkan protokol kesehatan lah ya Kak. Oke, selanjutnya nih saya juga mau bertanya ke Kakak, bagaimana sih cara kita supaya tetap produktif dengan kebiasaan baru atau new normal ini yang sebenarnya kan kita ini diharuskan untuk tetap berada di dalam rumah. Nah, hal seperti ini menurut saya agak sulit ya di beberapa masyarakat yang agak sulit untuk memunculkan kata produktif itu karena apalagi di program sekarang kan pembelajaran itu jauh-jauh nih agak ada rasa-rasa mager, ini aktivitas ini agak mager, agak ini mager. Nah, menurut saya pribadi saya bisa untuk menerapkan bagaimana kita tetap produktif, apalagi saya sedang menjadi ketua himpunan, ini akan sulit bagaimana harus tetap produktif. Jadi terkait bagaimana yang kayak tentang perkuliahan kan ada beberapa tugas nih yang kayak banyak banget nih tugas-tugas kuliahnya. Nah, itu biasa saya kayak tulis di catatan kecil dan saya tempel di sini supaya saya ingat, oh ternyata di tanggal segini dan jam segini ada tugas mata ini yang harus saya kerja supaya tidak dekat dengan deadline-nya. Kemudian juga di sela-sela menjalankan tugas dan perkuliahan kan agak jenuh nih tentang stres banget tentang mata kuliahnya. Ya, di sini saya setelah itu saya membaca buku. Nah, buku yang saya sukai, buku yang saya menunjang ilmu pengetahuan sekali dalam hal akademik. Nah, saya juga rekomendasikan terkait bagaimana untuk menangani stres, boleh bersantai. Saya rekomendasikan buku yang agak ringan bacaannya.
lebih produktif, kita bisa daftar suatu webinar. Nah, webinar itu yang sesuai dengan jurusan kita, jurusan gizi, karena hal-hal seperti yang kita pengetahuan di akademik sendiri itu masih luas bisa kita dapatkan, dan itu bisa kita dapatkan di webinar online, apalagi online yang mudah kita jangkau. Itu kemudian juga saya webinar, ini juga ada program kerja yang harus juga saya pantau dan selalu saya evaluasi. Nah, ini juga perlu saya memanage antara akademik saya dan juga organisasi saya itu sendiri. Menurut saya agak produktif ya, menurut saya di pribadi. Kalau kayak bagaimana saya ditanya bagaimana cara produktifnya, mungkin itu cara produktif terkait bagaimana adaptasi kita di normal ini, apalagi yang kayak dalam rumah saja gitu. Oke Kak, jadi sebenarnya banyak ya bagaimana cara kita bisa mengatasi kejenuhan. Kita bisa dengan baca buku, mendengarkan musik, dan terkait pengetahuan tentang akademik bukan hanya di perkuliahan yang bisa kita dapatkan, tapi bisa juga melalui dengan ikut seminar ataupun webinar seperti yang dikatakan oleh Kak Sari. Nah, selanjutnya saya mau bertanya nih kepada Kakak, bagaimana tips-tipsnya Kak yang dapat meningkatkan manajemen dan rasa tanggung jawab untuk adaptasi yang normal di waktu yang akan datang. Kita untuk manajemen sendiri ya, kita harus tahu untuk apa nih manajemen waktu itu. Kita harus tahu diri sendiri dan bisa kita tarik bagaimana untuk mengatasinya. Jadi dari saya itu tadi saya buat catatan kecil terkait tentang tugas-tugas kuliahan dan juga beberapa kayak program kerja yang perlu saya hadiri dan perlu saya memang betul-betul yang saya lakukan di situ ya. Saya catat di kalender, wah ternyata di tanggal segini dan di waktu segini saya punya program kerja, dan di bagian juga kayak menghadiri undangan di lembaga eksternal. Nah, itu juga saya catat di kalender HP saya. Kemudian juga terkait tentang kan ini juga sekarang Fakultas Kesehatan Masyarakat Unhas itu pasnya tanggal 11 April dia sudah pembelajaran tatap muka secara langsung. Nah, ini sangat memudahkan saya untuk ketemuan nih sama pengurus yang lain, karena sebelum tatap muka ini kan dia lebih rapat online nih, yang kayak menurut saya itu kayak alat komunikasi itu agak kurang. Jadi ini kayak kesempatan emas sekali untuk saya lebih dekat dengan para pengurus, apa kendalanya mereka dalam terkait memiliki program kerja dan bagaimana program kerja ini berjalan. Itu juga bisa saya memonitoring program kerja mereka dan bisa saya secara langsung mengevaluasi program kerja mereka. Nah, ini sangat kesempatan emas sekali yang saya harus lakukan, karena ini terbilang sudah beberapa minggu ya tatap muka di SKM. Kemudian juga kan ini juga sudah untuk hal tentang tatap muka ini akan timbul rasa tanggung jawab saya sendiri di situ, karena setiap program kerja sendiri di himpunan saya itu perlu turun langsung ketuanya ataupun wakil ketua untuk melihat secara langsung, oh begini pelaksanaannya, oh ternyata menurut pandangan ketuanya ternyata begini kendalanya. Nah, itu yang bisa saya hadirkan suatu solusi ketika kami rapat secara offline. Oke, jadi itu tadi tips-tips dari Kak Sari sebagai Ketua Himpunan Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin. Cukup unik ya, jadi kita bisa membuat kalender yang bisa menjadi alarm kita supaya tidak terlewatkan agenda-agenda yang seharusnya. Kemudian Unhas ini ternyata dari 11 April sudah melakukan perkuliahan tatap muka atau offline, sehingga ini bisa membantu Kak Sari dalam mengkoordinir anggota-anggotanya, memonitoring program kerja dari himpunannya. Terima kasih Kak Sari atas waktunya dan pendapat serta